Selamat berjumpa kembali dengan Faiz Nabil channel pembelajaran matematika SMP. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang segitiga sebangun. Tempo hari saya sudah menyajikan beberapa soal terkait latihan atau evaluasi tentang menentukan panjang sisi pada segitiga yang sebangun. Nah, pada kesempatan kali ini soal-soal yang saya sajikan pada video sebelumnya akan kita bahas ya. Namun sebelum pembahasan kita mulai, senantiasa saya berdoa mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, senantiasa terhindar dari virus COVID-19, dan senantiasa lakukan protokol kesehatan, jaga stamina, jaga kondisi. Dan yang tak kalah pentingnya, walaupun pembelajaran kita adalah pembelajaran jarak jauh, kita tetap semangat untuk belajar. Baik ya, kita mulai pembahasan kita. Soal yang pertama adalah, perhatikan gambar yang ada. Gambar ini adalah gambar apa? Trapesium PQRS. Nah, padahal pada pembahasan kita itu adalah segitiga yang sebangun. Kenapa ini ditampilkan permasalahan yang terkait dengan trapesium? Nah, apa yang sudah kita pelajari itu bisa kita terapkan ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah trapesium diketahui ya, panjang PQ 18 cm, kemudian panjang RS-nya itu adalah 10 cm, sementara TS-nya itu adalah 5 cm, TP-nya itu adalah 3 cm. Pertanyaannya adalah, berapa panjang TU? Berapa panjang TU? Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Kita gunakan konsep kesebangunan yang ada pada segitiga. Ya, kita gunakan konsep kesebangunan yang ada pada segitiga. Nah, cara pembahasannya seperti ini. Nah, gambar yang ada ya. Trapesium yang ada itu kita bagi menjadi dua, atau kita buat satu garis yang warna hijau ini ya. Jadi garis yang warna hijau ini sejajar dengan garis atau sisi PS. Nah, ini langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua ya, kita tandai ya, titik temu antara TU dengan ruas garis yang biru tadi ya. Di sini ada titik P aksen, kemudian di sana ada titik T aksen. Nah, berapa panjangnya? Di sini 3 cm. 3 cm itu sesuai dengan panjang TP tadi 3 cm. Kemudian TS-nya itu 5 cm. Di sini 5 cm. Kenapa kok di sini 8 cm? Kenapa di sini 8 cm? Karena kita tahu tadi ya, tadi di sana ya ada 18, kemudian di sana ya, jadi PQ itu 18 cm, kemudian SR itu adalah 10 cm, sehingga P aksen Q itu tidak lain adalah selisih antara 18 dikurangi dengan 10 cm. Nah, sekarang di sini ada X. X itu tidak lain adalah jarak antara T aksen ke U. Nah, padahal kita tahu bahwa T ke T aksen itu tidak lain adalah berapa? Nah, 10. Karena apa? Dia sejajar dan sama panjang dengan PP aksen, ataupun juga sejajar dan sama panjang dengan SR. Ini langkah yang berikutnya. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa membuat ya, dengan melihat segitiga yang ada di samping tadi, kita bisa membuat satu perbandingan RT dibandingkan dengan RP ya. Jadi RT dibandingkan dengan RP sama dengan TU banding PQ ya. Kalau kita lihat lagi, kita lihat ulang ya.
Jadi nah ini soal yang tadi. Nah ini, jadi kita melihat segitiga, ya, segitiga yang besar ataupun segitiga yang kecil RT aksen O, ya, kemudian dengan segitiga RP aksen Q. Nah, keduanya sebangun karena di sini T aksen O dan P aksen Q itu keduanya adalah sejajar. Nah, sehingga kita buat perbandingannya tadi, ya. Nah, ini RT per RP sama dengan TU, ini T-nya itu adalah T aksen, ya, kemudian P-nya adalah P aksen Q. Sehingga akan kita peroleh nilainya, ya, 5/8 sama dengan, ya, 5/8 sama dengan X/8. 8 di sini, ya, itu tidak lain adalah RP aksen. Jadi ini kurang aksen, ya, ini, ya. Jadi ralat ini P aksen, kemudian di sini juga T aksen, ini T aksen, ini P aksen. Dengan melihat segitiga yang kecil tadi. Nah, sementara 8 ini dapat dari mana? 8 ini tidak lain kita dapatkan dari 5 ditambah 3 tadi. Nah, sehingga akan kita peroleh, kita kalikan silang, jadi X sama dengan 8 kalikan 5, ya, sama dengan 40 dibagi 8. Sehingga akan kita peroleh, ya, X-nya tadi, X-nya itu adalah 5 cm. Jadi X-nya adalah 5 cm. Kalau X-nya sudah ketemu 5 cm, maka panjang TU itu tidak lain adalah SR ditambah dengan, nah, ditambah dengan X, ya, ditambah dengan X. Ya, jadi SR-nya itu tadi tidak lain adalah T, ya, T aksen tadi sama dengan SR tadi 10 cm ditambah dengan X-nya tadi adalah 5 cm, sehingga nilainya tidak lain adalah 15 cm. Nah, apakah harus seperti ini cara menyelesaikannya? Nah, ini, ya, cara menyelesaikan yang lain. Nah, perhatikan, ada satu rumusan, ya, ada satu rumusan bagaimana menentukan panjang TU. Nah, rumus menentukan panjang TU. Ini gambarnya tadi. Nah, rumusannya seperti apa? Kita misalkan ST itu tidak lain adalah M, kemudian TP, ya, itu tidak lain panjangnya adalah N. Nah, dalam hal ini dalam soal tadi M-nya itu adalah 5, N-nya adalah 3. Sementara PQ itu kita misalkan A yang panjangnya adalah 18 cm. Sementara untuk B-nya itu sama dengan 10 cm. Yang menjadi pertanyaan adalah berapakah panjang TU. Nah, bagaimana kalau misalkan kita selesaikan secara langsung? Bisa, yaitu dengan menggunakan rumus panjang TU. Ya, TU tidak lain adalah garis yang sejajar antara dengan PQ maupun juga dengan SR berada pada sebuah trapesium. Bagaimana rumusannya? Rumusannya ini, panjang TU itu tidak lain adalah TS, ya, TS kita kalikan dengan PQ. TS kalikan dengan PQ ditambah TP kalikan SR dibagi, ya, dibagi penjumlahan antara TS ditambah dengan TP. Nah, untuk memudahkannya kita menggunakan saja, ya, notasi M, N, A, dan juga B. Kamu perhatikan. Nah, untuk menghafalkan rumusnya cukup sederhana. Jadi panjang TU, ya, panjang TU itu tidak lain sama dengan, ya, bisa M, ya, kalikan A ditambah N kalikan B. Jadi M kalikan A ditambah N kalikan B dibagi, ya, jumlah antara M ditambah N. Ya, sekali lagi, berapa panjang TU? Berapa panjang TU? Nah, dengan mengalihkan silang, perhatikan. M, ya, M, ya, dikalikan. Nah, M dikalikan dengan
A gitu ya, M dikalikan dengan A, M dikalikan dengan A, ditambah N dikalikan ya, dengan B ya, dikalikan dengan B dibagi jumlah antara M dan N. Nah, ini cukup mudah. Jadi kalikan saya ulang, M kalikan A ditambah N kalikan B dibagi jumlah antara M dan N. Ini akan memudahkan kita. Jadi berapa panjang TU kita bisa langsung menentukan dengan cepat. Nah, jadi dari soal yang ada tadi, berapa nilai TU kalau secara langsung? Bener nggak hasilnya sama dengan 15? Nah, dengan menggunakan rumus panjang tadi. Oke, ini rumusnya. Kita masukkan lagi. Nah, sekarang kita mulai nilainya. Sekarang M-nya. Ya, M-nya tidak lain tadi adalah, ya sekali lagi, M-nya tadi 5. Oke. Dikalikan dengan ya A, ya A-nya adalah 18. Kemudian ditambah dengan N, N-nya berapa? N-nya 3. Dikalikan dengan B, B-nya berapa? B-nya adalah 10. Dibagi dengan M, M-nya adalah M-nya adalah 5. N-nya adalah 3, dibagi 5 ditambah 3. Nah, hasilnya adalah berapa? Hasilnya ya tinggal kita kalikan aja. 5 kalikan 18 ditambah 3 kalikan 10. Ya, hasilnya adalah 120 dibagi 8 sama dengan berapa? 15 cm. Nah, ini cara menyelesaikan panjang TU dengan menggunakan rumus cepat lah ini. Jadi intinya dicermati tadi bagaimana cara mendapatkan rumusnya ini tadi, atau bagaimana cara gampang kita mengingat rumusannya tadi. Kalian silang ini tadi ya. Ya, ini hasilnya. Nah, sekali lagi diulang-ulang lagi ya, diulang-ulang lagi agar gampang menghafalkan rumusnya. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Soal yang kedua. Pada saat upacara bendera, kamu dan bendera mendapat sinar matahari sehingga panjang bayanganmu 200 meter dan bayangan tiang bendera adalah 700 cm. Jika tinggimu adalah 160 cm, tentukan tinggi tiang bendera. Nah, bagaimana ilustrasinya? Kita lihat. Nah, ini. Kalian berdiri dengan tinggi kalian 160 cm, bayangan kamu adalah 200 cm. Sementara tiang bendera berdiri tegak, ya, tingginya kita belum tahu, tingginya adalah X. Sementara bayangannya panjangnya adalah 700 cm. Nah, yang akan kita cari adalah tinggi tiang bendera. Ini kita notasikan dengan X. Cara menyelesaikannya kita pakai perbandingan sisi yang bersesuaian. Nah, ini. Tinggi badan kita bersesuaian dengan tinggi tiang bendera. Berarti ya, bayangannya pun, bayangan kalian itu juga akan bersesuaian dengan bayangan tiang bendera. Dibuat segitiga seperti ini. 2 segitiga yang saling berimpit sehingga keduanya jelas sebangun. Nah, ini perbandingannya. 160 itu tinggi kalian ya, dibandingkan dengan tinggi tiang bendera itu dimisalkan dengan X. Nah, sementara bayangan kamu panjangnya adalah 200 cm, sementara dibandingkan dengan bayangan tiang bendera adalah 700 cm. Sehingga nilai X-nya dengan kita mengalihkan silang, tapi sebelum mengalihkan silang ini kita sederhanakan dulu. 200 dibagi 700 itu sama artinya dengan 7/2. Nah, tinggal kita kalikan saja. Oh, berarti nilai X-nya ya, nilai X-nya tidak lain sama dengan
160 dikalikan tadi 7 dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya adalah X-nya sama dengan 560. Satuannya apa? Sentimeter. Sehingga kesimpulan kita, jadi tinggi tiang bendera sama dengan 560 cm. Atau kalau dalam satuan meter, itu adalah 5,6 meter. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Nah, ini nomor 3. Segitiga di bawah ini adalah dua segitiga sebangun. Nah, sudah diketahui soalnya, segitiga yang sebangun. Hitunglah nilai X-nya. Berapa nilai X-nya? Nah, sebangun. X bersesuaian dengan siapa? X mesti bersesuaian dengan 8. Nah, kalau X bersesuaian dengan 8 berarti 12 bersesuaian dengan siapa? Ingat, 12 adalah milik segitiga yang kecil ini. Ya, segitiga yang kecil. Sementara sisi yang bersesuaian dengan sisi yang panjangnya 12 itu bukan 3 tetapi keseluruhan. Dari ujung sini, ujung kiri ini sampai dengan ujung kanan. Berarti panjang sisi yang bersesuaian dengan 12 itu bukan 3 melainkan 12 ditambah 3 yaitu 15. Cara menyelesaikannya, nah ini, oke ya. Nah, X kita bandingkan dengan 8 tadi ya, bersesuaian. X kita bandingkan dengan 8 akan sama dengan punyanya yang kecil, yaitu 12 dibandingkan dengan, nah 12 ditambah 3, 12 dibanding 15, sehingga hasilnya tidak lain, nah, kita sederhanakan juga, X per 8 sama dengan sama-sama dibagi 3, 4 per 5. Sehingga X-nya sama dengan, kalikan silang saja, 8 dikalikan 4 dibagi 5. Nah, X-nya akan ketemu 6,4 cm. Ya, jadi cukup sederhana. Ya, kesimpulannya jadi panjang X-nya adalah 6,4 cm. Kita lanjutkan soal yang keempat. Nah, soal yang keempat. Ada dua segitiga, segitiga kecil yaitu segitiga EDC dan segitiga ABC yang ada di bawah ini. Beberapa sisi yang sudah diketahui bisa diperhatikan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, berapa panjang BC atau berapa nilai X dan berapa panjang AB atau berapa nilai Y-nya. Nah, cara menyelesaikannya sekali lagi kita lihat keduanya ini karena sebangun gitu ya, sebangun atau tidak mestinya kita bisa membuktikan. Nah, kemudian kita buat perbandingan sisi yang bersesuaian. Nah, ini kita ingin menentukan nilai X. Nah, kita lihat DE sejajar dengan AB. DE sejajar dengan AB, maka sudut A ya, sudut A sama dengan sudut D. Kenapa kok sama? Oke, berseberangan dalam atau dalam berseberangan. Kemudian sudut B ya akan sama dengan sudut E. Kenapa sama? Alasannya adalah dalam berseberangan juga ya. Nah, sehingga kalau seperti ini ada dua buah sudut yang berpasangan atau sudut yang bersesuaian sama besar, ya berarti keduanya itu bisa dipastikan sebangun. Ya, bisa dipastikan sebangun. Karena ya syarat dua buah segitiga dikatakan sebangun harus memenuhi salah satu di antara kedua syarat. Sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama dan atau sudut-sudut yang bersesuaian besarnya adalah sama. Kalau hanya dua, ya, ada dua sisi atau dua sudut yang
sama besar atau ada dua pasang sudut yang sama besar, apakah bisa dipastikan satu pasang sudut yang lain itu sama? Apakah DCE itu sama dengan besar sudut ACB? Sama atau tidak? Ya, jelas sama. Kenapa ini? Kalau kita melihat keduanya adalah saling bertolak belakang. Nah, sehingga kita bisa mengatakan, oh berarti ketiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar, sehingga kesimpulannya adalah sebangun. Kalau sebangun berarti apa? Perbandingan sisi yang bersesuaian akan sama. Mana sisi yang bersesuaian yang bisa kita gunakan? EC, ya, EC, ya, mestinya kita bandingkan dengan CB. EC kita bandingkan dengan CB atau BC. Akan sama dengan DC kita bandingkan dengan CA. Nah, setelah itu kita masukkan nilainya. 8 per X, ya, 8 per X sama dengan 6 per 12. Nah, sehingga X-nya berapa? X-nya kita kalikan silang. X-nya sama dengan 8 kali 12 dibagi 6. Nah, sehingga X-nya hasilnya adalah 16 cm. Jadi 8 kali 12 dibagi 6 sama dengan 16 cm. Jadi 96 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 16. Nah, sekarang untuk Y-nya caranya hampir sama. Nah, caranya hampir sama. Y akan bersesuaian dengan siapa? AB bersesuaian dengan ED atau ED bersesuaian dengan AB, sehingga kita bisa buat perbandingan ED atau DE berbanding dengan AB. Tadi sudah kita buktikan. Jadi, nah, EC kita bandingkan dengan EB. Ini kita pakai perbandingan yang tadi. DE kita bandingkan dengan AB. Boleh tidak kalau kita menggunakan DC per, ya, per CA? Boleh, ya, boleh saja, ya. Nah, kebetulan ini kita pakai, ya, jadi EC per BC ini yang sudah kita dapatkan tadi, ya. Ya, jadi EC per BC sama dengan DE per AB. Nilainya 8 per 16 tadi yang kita dapatkan sama dengan 7 per Y. Kita kalikan silang, 8Y sama dengan 16 kalikan 7. Y-nya sama dengan berapa? 7 kali 16 dibagi 8. Oh, berarti Y-nya sama dengan 14. Kalau toh mau kita sederhanakan, 16 dibagi 8 itu dapat 2. Hingga 2 kalikan 7 sama dengan 14. Ya, jadi panjang Y-nya sama dengan 14 cm. Lanjut. Soal yang kelima. Nah, ada segitiga siku-siku ini. Segitiga siku-siku, maaf. Ya, ada segitiga siku-siku ABC. Siku-siku di titik A ini, ya. Tandanya kelupaan nggak saya kasih. Ya, segitiga siku-siku di titik A. ABC siku-siku di titik A. Kemudian kita buat garis tinggi AD yang tegak lurus dengan BC. Nah, berapa panjang yang diketahui BD sekian ini? Ya, sekian ini adalah 4 cm. Sementara panjang dari B sampai dengan C itu tidak lain adalah 9 cm. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa panjang AD, ya, berapa panjang AD, kemudian berapa panjang AC, ya, dan juga berapa panjang AB dengan menggunakan perbandingan sisi, ya, pada dua buah segitiga yang saling sebangun. Ya, cara menyelesaikannya diingat-ingat, ya. Jadi BD-nya ini 4, kemudian BC-nya itu adalah CD-nya berarti berapa ini? 9 dikurangi 4 sama dengan 5 cm. Kita tentukan nilai atau panjang AD terlebih dahulu. Nah, ini
gambarnya. Ya. Oke, ini siku. AD per CD. Kenapa kok AD ini kita bandingkan dengan CD? Kita melihat dua segitiga, segitiga ADC, segitiga ADC, dan segitiga apa? Segitiga ADB. Segitiga yang di atas dan segitiga yang di bawah. Sisi terpendek kita bandingkan dengan sisi sedang, ya, pada segitiga yang di atas, itu pasti akan sama dengan sisi terpendek dibandingkan dengan sisi sedang pada segitiga yang di bawah. Sehingga akan kita dapatkan AD per CD sama dengan BD per DA. Nah, kita ingat lagi tadi, AD berapa tadi AD? AD ditanyakan. Ya, AD ditanyakan. Tetap ditulis AD per 5. Kenapa kok dapat 5 tadi? Tadi sudah saya katakan 9 dikurangi 4. Sama dengan berapa? 4, ya, 4 per AD. AD belum tahu. Nah, sehingga padahal kita ingin mencari AD, kalikan silang. AD kali AD sama dengan AD pangkat 2 sama dengan 5 kalikan 4. Nah, sehingga akan kita dapatkan AD pangkat 2 sama dengan 20. Oh, berarti AD berapa? AD sama dengan akar dari 20. Berapa akar dari 20? Nah, di semester 1 sudah. Ya, di semester 1 bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Akar 20 ini bisa kita pecah menjadi perkalian antara 4 kalikan 5. Akar 4 sama dengan 2, akar 5 tetap akar 5, sehingga nilai ini bisa, ya, kita katakan 2 akar 5 cm. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang, nah ini untuk panjang AC. Nah, berapa panjang AC? Berapa panjang AC? Kita pakai AC. AC ini sisi yang terpanjang. Sisi yang terpanjang mestinya kita bandingkan dengan siapa tadi? Yang sudah diketahui tadi. Terpanjang dibandingkan dengan sedang. Nah, terpanjang kita bandingkan dengan sedang. Nah, yang kita bandingkan dengan BC kita bandingkan dengan AC. Ya, terpanjang segitiga yang besar, ya, jadi kita melihatnya segitiga ADC, segitiga yang ada di atas ini, dan segitiga keseluruhan, Nah, sehingga kita bisa membuat perbandingan sisi yang terpanjang dibandingkan dengan sisi yang sedang, itu akan sama dengan sisi yang terpanjang dibandingkan dengan sisi yang sedang. Nah, sehingga akan kita peroleh AC per CD sama dengan BC per AC. Sama dengan siapa? AC, kita kalikan silang ya, atau kita masukkan nilainya AC per 5. 5 tadi adalah CD. Kemudian BC-nya berapa? BC-nya tadi 9. Kemudian dibagi dengan AC. AC belum diketahui, kita tetap tuliskan AC. Kita kalikan silang sehingga akan kita peroleh AC pangkat 2 sama dengan 45. AC pangkat 2 sama dengan 45. Oh, berarti AC berapa? AC akar 45. Berapa nilai akar dari 45? Nah, kita pecah. 45 tadi perkalian antara 9 kalikan 5. Nah, kita pecah menjadi akar 5 kalikan akar 9 kalikan akar 5. Akar 9 sama dengan 3. Sama artinya dengan 3 akar 5 cm. Yang terakhir sekarang, berapakah panjang AB? AB kita bandingkan dengan BD. Nah, ini kita melihatnya segitiga yang kecil, segitiga di bawah, ya, dengan segitiga semuanya, segitiga yang besar. Nah,
AB kita bandingkan dengan BD, berarti terpanjang kita bandingkan dengan terpendek, maka akan sama dengan terpanjang kita bandingkan juga terpendek, ya, terpendek. Sehingga akan kita peroleh perbandingannya AB, sekali lagi AB per BD, AB per BD sama dengan BC, ya, BC per AB, BC per AB, ya, sehingga akan kita peroleh, ya, ini terpanjang terpendek, terpanjang dan terpendek. Terpendeknya dari yang segitiga yang besar tadi adalah AB. Sekali lagi, ya, terpanjang dari segitiga yang kecil yaitu AB dibandingkan dengan terpendek yaitu BD akan sama dengan terpanjang dari segitiga yang besar dibandingkan dengan segitiga terpendeknya yaitu AB. Nah, ini tadi AB per BD sama dengan BC per AB. Hasilnya adalah, nah, kita masukkan nilainya. AB belum diketahui, per BD itu 4 sama dengan BC-nya adalah 9 per AB. AB belum tahu. Nah, di sini ada AB yang sama. Kalikan silang. Oh, berarti akan kita dapatkan apa? AB pangkat 2 sama dengan 4 kali 9. AB pangkat 2 sama dengan 4 kali 9. AB pangkat 2 sama dengan 36. Oh, berarti AB sama dengan berapa? Akar 36. Oh, berarti panjang AB berapa? 6 cm. Nah, ini jadi soal-soal terkait dengan segitiga-segitiga sebangun atau menentukan panjang sisi pada dua buah segitiga yang sebangun sudah kita bahas. Nah, untuk khusus untuk soal nomor 5 ini nanti ada cara khusus bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini nanti tunggu pembahasan kita berikutnya atau tunggu video sebelumnya. Nah, sebelum saya akhiri perjumpaan kita kali ini, senantiasa dukung channel Faiz Nabil agar lebih berkembang lagi dengan cara like, kemudian subscribe, kemudian juga komentar, kemudian share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya sehingga tidak akan pernah ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.